AHY sebut ugal-ugalan kepada pemerintah, namun sembunyikan kegagalan sang Pepo. Warga Citias pulang dari Jerman, kemudian ada acara pelantikan DPD se-Jawa Barat. Nah, mulai akting, mulai sok jago, sok ngamuk-ngamuk, sok marah-marah, sok peduli dengan rakyat. Dia mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi itu ugal-ugalan menggunakan dana APBN. Dana APBN banyak untuk infrastruktur tapi tidak untuk makan. Padahal rakyat butuh makan. Ironis kan? Ini disuarakan oleh orang yang baru saja berlibur dari Jerman dengan seluruh keluarganya. Ironis kan? Seolah peduli rakyat. Dia barusan saja bermewah-mewah, berfoto ria di Jerman dengan anak istrinya dan keluarganya, serta bapaknya. Mereka tidak ingin yang luar biasa mewah-mewah, tidak. Mereka hanya ingin yakin anak-anaknya bisa sekolah, bisa dapat kerja, betul. Bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kebijakan yang mana? Acara pidato AHY itu diadakan di Jawa Barat. Ya nggak jauh-jauh amat jaraknya dari proyek Mangkrak Hambalang. Pidato dengan latar belakang Candi Hambalang sambil ngoblok-ngoblokin pemerintah, kan terlihat gagah, dewasa, oposisi sekali, tapi nggak tahu malu. Program pemerintah sekarang ugal-ugalan? Masa? Apa ia program pemerintah berorientasi kumaha engke? Sunda, bagaimana nanti? Tepatnya pidato AHY dalam kesempatan pelantikan DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat itu, terkesan omdo alias nihil data dan hanya jual mulut bau. Faktanya era Jokowi tidaklah sama dengan era bapaknya AHY yang semakin lama rakyat semakin sadar bahwa saat itu Indonesia seperti pesawat terbang tanpa pilot. Ibarat pesawat tanpa penerbang yang terpaksa dikendalikan para penyamun, akibatnya kerugian negara terjadi di mana-mana. Sementara di era Jokowi, efisiensi diterapkan dengan ketat karena efek menkeu yang dilengsarkan di era bapaknya AHY kembali bersinar. Rakyat yang menurut AHY ditelantarkan oleh pemerintah, terbukti hoaks, karena seperti amanat konstitusi, pemerintah hadir membantu kaum tak mampu. Kalau tidak demikian, mana mungkin pemerintah menggelontorkan dana subsidi harga BBM melalui BLT? Atau program Indonesia Pintar dan masih banyak lagi, berbeda dengan ketika bapaknya AHY berkuasa, rakyat hanya diperdengarkan album berjilid-jilid, mungkin untuk menyenangkan telinga mereka, biarpun suaranya pales. Namun karena predikat penyanyinya adalah presiden, rakyat tetap dianggap terhibur. Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, merilis beberapa catatan kegagalan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama kurang lebih 10 tahun memimpin Indonesia. Beberapa indikator memang membaik, tapi banyak indikator ekonomi utama yang justru memburuk, tutur Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Kamis 27 November. Kegagalan pertama yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio Gini sebesar 0,5%. Kedua, terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto, PDB, dari 28% pada 2004 menjadi 23,5% pada 2013. Ketiga, neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar 25,06 miliar US$ menjadi defisit 4,06 miliar US$ pada 2013. Keempat,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272.000 menjadi 164.000. Barangkali pencapaian hasil analisis indeks inilah yang dicoba oleh AHY untuk dievaluasi di depan kadernya itu. Kenapa kita simpulkan demikian? Karena dengan menggunakan logika seorang anak Pepo, jika bapaknya suka pencitraan maka cara paling pas untuk menyenangkan hatinya adalah menimpakan kesalahan si Pepo kepada siapa lagi kalau bukan kepada penerusnya. Yang dilengsarkan di era bapaknya AHY kembali bersinar. Rakyat yang menurut AHY ditelantarkan oleh pemerintah terbukti hoaks, karena seperti amanat konstitusi, pemerintah hadir membantu kaum tak mampu. Kalau tidak demikian, mana mungkin pemerintah menggelontorkan dana subsidi harga BBM melalui BLT atau program Indonesia Pintar dan masih banyak lagi. Berbeda dengan ketika bapaknya AHY berkuasa, rakyat hanya diperdengarkan album berjilid-jilid, mungkin untuk menyenangkan telinga mereka, biarpun suaranya fales. Namun karena predikat penyanyinya adalah presiden, rakyat tetap dianggap terhibur. Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, merilis beberapa catatan kegagalan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama kurang lebih 10 tahun memimpin Indonesia. Beberapa indikator memang membaik, tapi banyak indikator ekonomi utama yang justru memburuk, tutur Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Kamis 27 November. Kegagalan pertama yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio Gini sebesar 0,5%. Kedua, terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto, PDB, dari 28% pada 2004 menjadi 23,5% pada 2013. Ini menyebabkan elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272.000 menjadi 164.000. Barangkali pencapaian hasil analisis indeks inilah yang dicoba oleh AHY untuk dievaluasi di depan kadernya itu. Kenapa kita simpulkan demikian? Karena dengan menggunakan logika seorang anak Pepo, jika bapaknya suka pencitraan maka cara paling pas untuk menyenangkan hatinya adalah menimpakan kesalahan si Pepo